Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Wassalatu wassalamu ala ashabihi wa man ihtada ala sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diadakan merupakan perkara baru dalam agama kita. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam agama kita merupakan kesesatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Anak-anak yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kita. Kesempatan-kesempatan yang silih berganti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Semuanya adalah bentuk taufik, rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya seorang hamba kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala jami'an untuk banyak-banyak bersyukur, dan tidak ada metode untuk bersyukur seorang hamba yang paling tinggi melainkan dituangkan dalam bentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara bersyukur yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala jami'an, hari-hari seperti ini, momentum-momentum seperti ini, momentum di bulan Muharram, Masya Allah, hari-hari dan momentum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap kaum muslimin untuk banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak kemudian memikirkan dirinya, banyak-banyak kemudian menghitung-hitung dirinya. Kenapa tidak jamaah Jumat rahimakumullahu ta'ala jami'an, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ibadah yang kemudian kita kerjakan, namun pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan begitu dahsyat. Jamaah Jumat rahimakumullahu ta'ala jami'an, melalui penanggalan Hijriah tahun 1447 ini pula, jamaah Jumat rahimakumullahu ta'ala jami'an, kami mau mengajak diri kami pribadi serta kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala jami'an, mari memperbaiki kualitas diri kita.
Dari sisi mana jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an? Dari sisi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian cara kita melihat jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Utamanya jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an adalah ibadah salat. Sejauh ini kualitas salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Kalau kita sedikit bercerita dan sedikit membuka pikiran-pikiran kita semuanya, mari kita renungi jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan hamba-hambanya satu ibadah, maka cukup untuk menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan kepada kita puasa, turun perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan kepada kita zakat, turun juga perintah dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat-zakat kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengajak kepada kita untuk sedikit berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi harta maupun jiwa, turun juga perintah di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimakumullahu taala jami'an, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Silahkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta-harta kalian maupun dengan jiwa-jiwa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengajak kepada kita untuk sedikit mengeluarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, turun juga perintah dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Silahkan infakkan sebagian harta-harta kalian sebelum yang namanya kematian itu menghampiri kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang satu ini, salat jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an, tidak cukup ternyata dengan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Tidak cukup dengan perintah di dalam Al-Quran. Meskipun perintah dalam Al-Quran begitu banyak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan waktunya. Jamaah Jumat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ayat yang lain, hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah kemudian mengajak kepada kita dan mewajibkan kepada kita, jagalah salat-salat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sejarahnya, apakah cukup dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Ternyata tidak. Sejarahnya kemudian perlu kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang kita kenal, Isra dan Mi'raj. Jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perintah apa yang perlu untuk kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terima? Cuma satu, jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Perintah kewajiban salat. Dari sini kemudian kita bisa berpikir, jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Lihat cara Allah Subhanahu wa taala membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lainnya tadi cukup dengan perintah, tapi ibadah yang salat ini, jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil secara langsung untuk menerima mandat perintah salat, menunjukkan bahwa ibadah yang satu ini bukan ibadah yang gampangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah nanti waktu-waktu luang kita kemudian kita kerjakan, jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Padahal ibadah ini, kaum muslimin rahimakumullahu taala jami'an, ibadah yang menentukan posisi tak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya, jamaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Salatnya, fa in hasuna amalu kulluh. Kalau bagus salatnya, baru kemudian diperhitungkan ibadah
ibadah yang lain. Baru kemudian diperhitungkan sedekahnya, baru kemudian diperhitungkan umrahnya, hajinya, dan yang lain-lain. Jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Silahkan lihat kualitas salat kita, hubungan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, mengajak kemudian kita untuk berpikir kembali, perhatikan dan bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Perhatikan ibadah ini, bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sedang sakit ataupun sedang melakukan perjalanan yang jauh, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak usah dulu puasa, jangan dulu puasa, silahkan ganti di hari-hari yang lain. Ibadah zakat jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, tidak ada kewajiban kaum muslimin untuk mengeluarkan 2,5% dari harta-harta kita yang mengendap, kecuali dua syarat kemudian terpenuhi. Balaghan nisab wa haddal haul, telah sampai nisabnya, takarannya, kemudian harus mengendap selama 1 tahun. 85 juta kemudian harta yang kemudian kita punya, tetapi tidak sampai 1 tahun, berkurang dari takaran tersebut, tidak ada kewajiban kita untuk mengeluarkan 2,5%. Tapi ibadah yang satu ini, salat jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, adakah di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dan Allah mengatakan, tidak usah dulu salat, jangan dulu salat. Tidak ada jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Justru kita kenal dalam sebuah hadis, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rukhsah, meminta keringanan jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an karena sakit yang dia derita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'ima." Ya, silahkan salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fasalli qa'ida. Anda tidak mampu kerjakan dalam keadaan berdiri, silahkan kerjakan dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fasalli al-jam'. Anda tidak mampu kerjakan dalam keadaan duduk, silahkan kerjakan dalam keadaan berbaring. Jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, tidak ada digugurkan kewajiban salat itu bahkan dalam keadaan sakit. Jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Yang ketiga, berpikir kembali jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, bahkan dalam keadaan genting pun kaum muslimin mengangkat pedang menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kewajiban salat itu tidak digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan berperang jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, kewajiban untuk beribadah salat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak digugurkan jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Maka dikenal dalam syariat kita salatul khauf, salat dalam keadaan berperang. Caranya saja yang berbeda, tapi kewajibannya masih ada jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Lihat bagaimana agungnya ibadah yang satu ini. Lihat betapa luar biasanya ibadah salat ini jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Maka benar ungkapannya, sangat-sangat benar ungkapannya ketika orang mengatakan tidak ada guna-gunanya kemudian kita banyak-banyak bersedekah kalau Anda tidak salat. Tidak ada guna-gunanya kita umrah berkali-kali kalau Anda tidak salat. Tidak ada gunanya haji, ibadah ini dan ibadah itu kalau Anda tidak memperhatikan ibadah salat jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Ibadah yang satu ini, ibadah yang menentukan posisi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, miskin kita, kaya kita, bagaimanapun jabatan yang kita punya, ketua ini, ketua itu, maka jangan lupa tujuan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi
wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ad-da'i ila ridwani, salawatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Kadang kita tidak terlalu adil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia kadang tidak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita untuk sedikit ruku' dan sujud tidak begitu lama. Jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Zuhur dan asar, solat-solat tersebut tidak dijaharkan. 5 menit, 10 menit sudah selesai. Ataukah kita hitung kasar 30 menit sudah selesai. Maghrib, isya dan salat subuh cukup 1 jam. 3 solat tersebut pun juga telah selesai dilaksanakan. Dan imam-imam kita sangat-sangat paham dengan kondisi kita. Begitu banyak kesibukan kita di luar, sehingga bacaan-bacaan mereka pun juga dipersingkat. Lalu bagaimana dengan 22 jam setengah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di sela-sela waktu itu kemudian Allah panggil kita untuk sedikit mensyukuri nikmatnya, ruku' dan sujud. Lalu kemudian kita begitu berat memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa dengan kita jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an? Ada apa dengan kita kaum muslimin rahimakumullah ta'ala jami'an? Ada apa dengan hati-hati kita? Begitu keraснякah hati-hati kita? Kemudian ibadah yang satu ini sampai kemudian kita begitu banyak alasan untuk tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semuanya sepakat. Kita semuanya sepakat jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita tidak mau dipanggil sebagaimana panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, ketika penghuni-penghuni neraka sakar kemudian dikatakan, ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Hujah yang paling pertama, kalimat yang paling pertama yang mereka kemudian ucapkan, qalu lam naku minal musallin. Mereka kemudian mengatakan, dahulu saya tidak bersama dengan orang-orang yang salat. Yakin dan percaya jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala, tidak ada yang menginginkan hal demikian. Tidak ada yang menginginkan dan sepakat untuk masuk ke dalam neraka sakar karena persoalan salat. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga telah memperingatkan kepada kita, telah mengingatkan kepada kita ayat yang telah kita hafalkan. Umur 5 tahun, 7 tahun anak-anak kita sudah hafalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang salat, orang-orang yang ketika mengerjakan waktu salat, nanti di penghujung waktu-waktu salat baru kemudian dia mau kerjakan salat itu. Jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an. Orang yang salat pun Allah telah berikan kecelakaan. Lalu bagaimana dengan kondisinya orang-orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala 1 kali dalam 1 pekan? Lalu bagaimana dengan kondisinya saudara-saudara kita yang memenuhi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kali dalam 1 tahun? Wa na'udzubillahi min dzalik. Betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala jami'an, kita yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harga yang paling mahal untuk kemudian harus kita beli. Maka belilah dengan ibadah, kualitas ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu, jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an, melalui hari-hari seperti ini, momentum seperti ini, awal bulan penanggalan Hijriyah, penanggalan kaum muslimin, mari kemudian kita banyak-banyak bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak memperbaiki diri-diri kita, perbaiki diri-diri kita, akhlak kita, kualitas ibadah kita, kualitas persembahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini, hari Jumat adalah hari yang sangat pas untuk kita saling bernasihat. Di hari-hari ini pula kita mewasiatkan diri kami pribadi serta jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala jami'an untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini pula kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Sekiranya tidak ada hari untuk kita bersedekah melainkan di hari Jumat, maka kerjakan meskipun itu sedikit. Di hari Jumat ini pula kita dianjurkan untuk banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin wal mujahidin fi Suriya wa fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma al'anhum la'nan kabira ya azizul jabbar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innana nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa udhiyatana wa jami'a a'malina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al lana wa auladana minas salihin wal muslihin. Allahumma innana nas'aluka husnal khitam. Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah. Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innana nas'aluka al jannah وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وعذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.